Pasukan pendudukan Israel mengatakan bahwa situasi internal yang dialami oleh pasukannya saat ini tengah berhadapan dengan masalah disersi besar-besaran. Sejumlah besar tentara cadangan Israel dilaporkan menolak mematuhi perintah untuk dikerahkan ke putaran baru pertempuran yang terjadi di berbagai front, termasuk di jalur Gaza dan di front utara melawan Hizbullah. Tingginya angka disersi pasukan cadangan Israel ini telah mempengaruhi keputusan operasional militer IDF. Menurut IDF, sejumlah alasan umum penolakan bertugas ini adalah kelelahan perang di antara tentara yang berpartisipasi dalam pertempuran selama berbulan-bulan pada suatu waktu dan sekarang dipanggil lagi. Selain itu, tidak ada dana yang dialokasikan untuk mendukung kehidupan para anggota pasukan cadangan. Sebagai informasi, pasukan cadangan ini direkrut dari sipil yang dikenai wajib militer. Dengan begitu, saat mengikuti program wajib militer, banyak dari mereka terpaksa kehilangan bisnis dan pendapatan. Rancangan undang-undang yang sangat diperjuangkan yang tampaknya untuk mengecualikan para pria dari kaum Yahudi Haredi sekitar 60.000 orang dari wajib militer juga memainkan perang dalam insiden desersi besar-besaran ini. Tekanan yang dimaksud adalah tantangan lapangan yang tidak juga berhasil diatasi pasukan Israel. Dalam perkembangan peperangan yang berlarut selama setahun lebih, IDF tidak juga mampu memberantas gerakan Hamas. Alih-alih begitu, IDF justru kerepotan menghadapi petempur Hizbullah Lebanon di front utara. Di sisi lain, Gaza juga menyumbang besar dalam angka kematian personel IDF. Terbaru sayap militer Hamas Brigadir Al-Qassam mengatakan pada Minggu 10 November 2024 kalau mereka terlibat kontrak senjata dengan unit yang terdiri dari 15 tentara Israel dari jarak dekat. Qassam mengklaim serangan jarak dekat membunuh semua tentara Israel tersebut. 2 armored personnel carriers Israel juga menjadi sasaran roket Yasin 105 yang bermuatan tandem, tambah keterangan Al-Qassam. Sebuah alat peledak juga diledakkan pada bulldozer militer di kamp Jabalia. Al-Qassam juga melaporkan bahwa mereka menargetkan pasukan Israel di dekat koridor Netzarim dengan mortir bekerja sama dengan Brigade Abu Ali Mustafa. Media Amerika Serikat New York Times mengutip, analis militer dan tentara Israel melaporkan taktik perang gerilya yang dilakukan oleh Brigadir Al-Qassam, sayap militer gerakan perlawanan Islam Hamas di Gaza Utara, membuat mereka sulit dikalahkan militer Israel. Menurut laporan itu, sumber-sumber ini mengatakan Hamas mempunyai cukup petempur dan amunisi untuk menyeret Israel dalam perang yang lambat dan tanpa kemenangan. Ulasan itu menunjukkan apa yang ia gambarkan sebagai taktik hit and run, memungkinkan Brigadir Al-Qassam merugikan Israel dan menghindari kekalahan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.